Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau cerita gejala anxiety ku itu apa aja. Jadi yang pertama, aku tuh susah tidur. Jadi kalau tidur itu aku selalu mimpi buruk, mimpi orang-orang yang udah meninggal. Kadang aku diludahi, terus kadang mimpi kayak kayak orang mukanya bentuknya nggak jelas. Pokoknya mimpi-mimpi buruk yang menakutkan gitu ya, hingga akhirnya aku tuh kalau mau tidur tuh kayak takut, kayak trauma, takutnya bablas, mati terus aku nggak bangun lagi. Itu pertama, aku takut mati, kedua aku takut makan, karena pikiranku tuh kan aku takut sakit jantung ya. Jadi semisal makanan agak berminyak sedikit, berlemak sedikit tuh wah nauzubillah, takutnya minta ampun, takut kolesterol, terus aku kena penyakit jantung dan lain-lain. Wah, pikirannya udah kemana-mana. Takut makan, terus takut mandi. Masya Allah, kalau aku dengar suara percikan air itu aku takut banget. Telingaku itu berdengung dua-duanya itu ya, pokoknya kayak orang gila gitu, kayak ketakutan banget. Terus kalau mandi itu kan bawaannya menggigil, terus sampai kuku-kuku tuh kayak pucet-pucet gitu. Wah, itu semakin takut, nggak jelas itu. Semakin takut, aduh jantung ini, penyakit jantung ini, pikirannya tuh negatif kayak gitu terus ya. Terus itu aku tuh suka terburu-buru, jadi kalau ngerjain apa itu suka terburu-buru, kayak jantungnya tuh kayak deg-degan, khawatiran, was-was kayak gitu. Jadi kayak nggak jelas gitu, kayak terburu-buru. Terus suka pikir-pikiran negatifnya tuh kayak orang ini begini, orang itu begitu gitu. Gampang nggak suka sama orang, gampang menilai orang tuh dari sisi negatifnya, itu jeleknya kayak gitu. Tapi karena aku udah tahu aku punya anxiety, jadi aku bisa kontrol lah ya. Insya Allah aku udah bisa kontrol. Awalnya aku juga nggak ngerti kenapa aku kok kayak gini, kenapa aku berbeda dari aku yang dulu gitu ya. Terus selain itu aku juga suka menganalisa. Jadi semisal ada keluhan sedikit aja di badanku, namanya manusia ya, orang yang nggak punya anxiety sekalipun mereka tuh nggak tiap hari badannya tuh sehat. Kadang ulu hatinya nggak enak, kadang kepalanya pusing, migrain. Tapi kan mereka itu nggak cemas kayak kita. Kalau orang yang punya anxiety kayak kita itu, wah pikirannya tuh udah kemana-mana, udah ngelantur. Semisal migrain gitu aja, pikirannya udah jangan kena kanker otak nih gitu. Pikirannya tuh negatif gitu ya. Jadi kita tuh harus berpikir logis, jangan menganalisa. Apalagi googling di YouTube itu, di Google itu ya, membuka-buka penyakit ini penyakit itu, karena nggak semua data itu valid ya, kecuali memang dari sumbernya yang jelas. Saranku kayak gitu. Terus tuh gejala yang lain, kalau fisik mah banyak banget, sempoyongan, keliongan. Kalau masalah perut ya, perutnya nggak enak, kram lah, nyeri lah, punggungnya nggak enak, susah napas, mata kabur, rambut rontok, badan nyiluk-nyiluk, kadang lemah gitu, pikirannya tuh kayak sakit stroke lah apa. Pokoknya banyak banget, tumitnya yang sakit lah, migrain. Banyak banget ya kalau sensasinya itu. Ternyata sensasi itu muncul karena kita tuh terlalu cemas. Jadi tiap hari kita cemas, takut, pikiran kita negatif terus ya. Alhasil fisik kita juga merasa kita tuh sakit, padahal kita tuh sehat gitu. Jadi mulai sekarang tanamkan di pikiran kita bahwa kita itu cuma punya penyakit emah, punya masalah di lambung aja. Jadi yang lain-lain itu cuma ketakutan, kecemasan gitu. Jadi yang kena itu sebenarnya pikiran kita, kejiwaan kita. Kalau kita nggak cemas, kalau kita nggak takut, insya Allah sensasi fisik itu tuh sehat. Nah, di sini pasti banyak yang nanya, gimana sih cara menghilangkan rasa cemas, rasa takut? Pertama, ibadah ditingkatkan. Sholat wajib, sholat sunnah, duha, ngaji, dan lain-lain itu dilakukan semua. Insya Allah kalau kita tenang, hati kita tenang, itu semua rasa was-was, rasa takut itu pasti menjauh gitu loh, hilang dari pikiran kita. Terus kalau ada masalah itu cepat diselesaikan, jangan menyimpan dendam, amarah, emosi, atau
yang lain-lain, karena itu malah memunculkan rasa nggak enak di hati dan pikiran, itu juga memicu cemas ya. Terus happy ya, lakukan sesuatu yang bikin happy gitu. Mungkin aku hari ini mau ngapain, aku mau jalan, semisal aku mau masak atau segala macam lah, apa yang bikin kalian happy kalian lakukan. Terus kita kembali ke gejalanya lagi. Gejalanya tuh yaitu, terus aku jadi takut keluar, ketemu orang jadi takut, sampai berhalusinasi nggak jelas kayak gitu. Terus seakan-akan aku tuh di situasi yang mencekam, orang-orang bahagia, aku kayaknya hidupku menderita, sampai kayak gitu ya. Itu anxiety aku tuh sampai kayak gitu. Selain ketakutan dan cemas berlebih, takutnya tuh ya sekitar kematian, takut penyakit berat, takut mati mendadak gitu aja tiap hari. Itu gejala-gejala yang aku alami. Susah tidur, susah makan, takut makan, takut tidur, takut mandi, suka berpikiran negatif, cemas, terus mikir penyakit berat. Nah, dan ya itu kayak gitu gejala-gejalanya. Terus itu berapa lama sembuhnya. Jadi aku tuh sebelum sembuh itu pernah beberapa kali kumat. Jadi kalau aku mikir dikit gitu atau mikir yang terlalu berat, itu kumat lagi anxiety-nya. Jadi sebisa mungkin aku ngontrol pola pikirku. Jadi kalau ada masalah itu aku cepat aku selesaikan gitu. Kalau aku salah aku minta maaf. Kalau orang itu bikin gak enak di pikiranku, aku memaafkan gitu. Jadi gak berlarut-larut. Jadi mungkin segitu dulu video kali ini. Apabila kalian ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentarku ya. Semoga video singkat yang dariku ini, maaf aku bikin videonya tuh dikit-dikit karena HP ku itu ya HP jadul ya, jadi seadanya, kameranya juga seadanya. Syukur-syukur bisa bantu kalian aja udah alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan aku punya rezeki buat beli HP yang lebih bagus, biar bikin channel YouTube-nya lebih, durasinya bisa lebih panjang lagi. Mungkin segitu dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.